dilanjutkan Kak Pak Aryo? Nggih, ulun serahkan ke Ibu Cici. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya surprise aja, tanggapannya luar biasa dari Ibu Cici. Itu juga menjadi masukan bagi kami untuk ketika menghadapi kasus di sekolah, di lapangan bersama anak-anak nanti. Bapak Ibu rekan sekalian, selanjutnya kita akan mempraktikkan untuk kasus ketiga, di mana di kasus ketiga ini ada permasalahan yaitu antar rekan sejawat, di mana seorang rekan kita bercerita bahwa dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah berdasarkan laporan dari pengawas sekolah pada saat pelaksanaan supervisi. Nah, kemudian dalam hal ini rekan sejawat kita ini meminta bantuan atau meminta arahan kepada salah satu rekan juga, di mana nanti yang akan berperan sebagai coach di sini adalah Pak Aryo, dan yang berperan sebagai coach di sini adalah Ibu Siti Sundari, ya. Nah, bagaimana Pak Aryo dalam menyikapi permasalahan yang akan disampaikan oleh Bu Sundari dalam kasus 3 ini? Baik, di sini Ulun selaku pengamat beserta dengan Ibu Lilis. Baik, Ulun persilakan kepada Pak Aryo dan Bu Sundari untuk mempraktikkan coaching berkenaan dengan kasus 3. Dipersilakan. Assalamualaikum, mohon maaf Pak Aryo. Boleh nggak hari ini saya bercerita? Waalaikumsalam. Nggih, Ibu Sundari, ada apa Bu? Silahkan Bu. Begini Pak Aryo, hari ini saya kan mendapat teguran dari kepala sekolah Pak Aryo karena laporan pengawas dari kegiatan supervisi saat saya mengajar. Alhamdulillahnya kegiatan supervisi itu berjalan lancar Pak. Akan tetapi pengawas keberatan karena saya tidak menggunakan buku tes ketika pembelajaran. Saya menggunakan sumber belajar yang lain Pak. Saya mengajak anak-anak menonton video, kemudian saya menyediakan media pendukung yaitu kartu kata. Nah, ketika itu saya juga menyampaikan Pak kepada pengawas, meskipun nggak pakai buku teks, saya tetap mengacu kepada kurikulum sekolah. Nah, akan tetapi tampaknya Ibu pengawas itu tersinggung dengan penyampaian saya Pak. Nah, bagaimana menurut Bapak ini hari ini saya begitu? Wah, alhamdulillah Bu, mantap Pian, sudah berani maju untuk disupervisi dan sudah lebih dahulu dibandingkan kami. Dari kejadian hari ini tadi, memang apa yang Ibu inginkan? Nah, kalau saya sih inginnya dalam pembelajaran di kelas itu saya bisa menggunakan media dan sumber belajar yang lain Pak, namun tetap sesuai dengan acuan kurikulum. Hanya saja tidak selalu menggunakan buku teks begitu Pak, dengan media lain begitu. Oh, ini menurut Ulun ya Bu, sebenarnya kalau yang sudah Ibu lakukan itu sudah mengacu loh dengan kurikulum, juga sudah sangat tepat. Namun, ada namunnya nih Bu. Menurut Ulun, masukan dari Ibu pengawas itu juga benar, karena sebagai guru kita itu harus dapat menggunakan berbagai media dalam mengajar.
contohnya Pian tadi kan menggunakan video dan kartu kata. Itu sudah luar biasa loh Bu, jarang ada guru-guru yang menggunakan seperti itu. Tapi alangkah baiknya bila Pian menggunakan buku teks sebagai referensi sumber belajar Pian. Oh, begitulah Pak lah. Jadi kita tetap memberi stimulus literasi setiap hari kepada anak kita ya Pak ya, dengan penggunaan buku teks, dan tetap bisa memperdalam materi dengan menambah sumber belajar lain sehingga kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan ya Pak ya. Iya, betul sekali Bu. Nah, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Apakah sudah tenang? Iya Pak, alhamdulillah. Langkah ke depan sih saya pengennya mengkolaborasikan kegiatan belajar di kelas dengan menggunakan sumber media belajar yang sesuai, dan juga akan menggunakan buku teks agar literasi kepada anak juga semakin berkembang. Baik Bu, menurut Ibu nih, siapa yang bisa membantu Ibu untuk memperbaiki keadaan atau kondisi saat ini? Oke, berkaitan dengan kejadian hari ini Pak lah, mungkin saya Iya. nantinya akan berkomunikasi Pak dengan Ibu Kepala Sekolah saya tentang berkaitan dengan kejadian hari ini. Kemudian langkah selanjutnya, rencana saya juga ingin merancang kegiatan pembelajaran itu dengan mengkombinasikan beberapa sumber belajar, termasuk buku teks, dan seperti ini sesuai saran dari pengawas tadi Pak. Dengan mengkombinasikan. Bagus sekali seperti itu Bu. Alhamdulillah, berarti langkah yang akan saya ambil seperti itu ya Pak ya, sangat baik Pak ya. Terima kasih Pak. Bisa Pian lakukan sama-sama Bu. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Aryo dan Ibu Siti Sundari yang sudah mempraktikkan coaching untuk kasus 3. Ulun minta kepada Ibu Lilis selaku pengamat untuk dapat memberikan atau mempresentasikan hasil pengamatannya. Pada Ibu Lilis, silakan. Oh ya, terima kasih Bu Ci. Selamat dulu kepada Bu Sundari dan Pak Aryo yang sudah memerankan kasus 3 dengan baik ya, praktek coaching kita pada hari ini. Dari awal sampai akhir saya sudah mengamati tadi. Untuk tujuan sudah ada tadi ada kata-kata yang harus dilakukan, dijalankan dari Pak Aryo juga ada. Jadi kan misalnya memang ada tahap tujuan sudah dilaksanakan, pada tahap identifikasi juga sudah dilakukan oleh coach Pak Aryo, dan Pak Aryo juga dengan bagus gitu ya, istilahnya memberikan selalu tanggapan balik dengan bagus, hebat, dan seperti itu yang membuat coachingnya lebih semangat gitu juga, istilahnya ingin mengutarakan apa masalahnya seperti itu. Jadi ada timbal balik yang bagus gitu dari peran tadi. Dan untuk rencana aksinya juga sudah direncanakan oleh coachingnya, yaitu Bu Sundari tadi juga sudah mengatakan bahwa saya akan melakukan semacam memadukan pembelajaran tentang media dan buku teks seperti itu sudah. Jadi ada semacam rencana aksi yang akan dilakukan. Jadi kalau menurut saya dari awal sampai akhir tadi sudah cukup memenuhi langkah model Tirta yang memang harus kita coba dalam praktek coaching ini. Demikian dari saya, Ibu Ci. Ya bagus lah, saya Bu Sundari dan Pak Aryo tadi. Baik, terima kasih Bu Lilis.
kalau boleh ulun sedikit menambahkan juga, kalau yang ulun lihat dari hasil coaching yang disampaikan oleh Pak Aryo dan Bu Sundari dalam kasus 3 ini, semuanya mengalir ya, terlihat natural juga, karena biasanya kita juga sebagai rekan sejawat itu juga tidak bisa langsung menghakimi bahwa rekan sejawat itu salah kayak gitu loh, juga tidak bisa menghakimi bahwa ada pihak yang harus dipersalahkan. Jadi di sini coach benar-benar membuat coach ini memberikan pertanyaan kepada kepada Bu Sundari, supaya Bu Sundari ini lancar dalam menyampaikan perasaannya, lancar dalam menyampaikan keinginannya. Kemudian juga adanya yang ulun garis bawahi itu ketika coach itu menanyakan lalu bagaimana langkah ibu, siapa yang bisa ibu minta bantu supaya bisa menyelesaikan kondisi seperti ini. Di sini coach ini seperti memberi penguatan, komitmen kepada coach bahwa langkahnya sudah dapat, terus bagaimana tanggung jawabnya. Nah, jadi lalu si coach ini juga, oh iya deh saya memerlukan bantuan orang lain, di mana yang bersangkutan adalah kepala sekolah ya, sebagai penjembatan antara pengawas dan rekan guru. Baik, kalau menurut ulun semua hasil coaching pada kasus 3 ini terlihat, kemudian langkah-langkah tirtanya juga terlihat dari awal sampai akhir. Ya pokoknya ulun sih yes, ya seperti itu. Kasih. Baik, duduk tangan dulu. Terima kasih Bu Ci. Terima kasih Bu Lili. Ya, Silakan. sama-sama. Tinggi Pak Aryo atau Bu Sundari, silakan untuk memberikan tanggapannya. Oke, silakan Bu Sundari. Enggih. Alhamdulillah, mungkin tanggapannya secara umum saja, tidak yang khusus kasus 3 ya Bu ya. Jadi berdasarkan kegiatan hari ini, kita diawali dengan latihan melakukan coaching, kemudian praktek malam ini benar-benar menjadi ilmu baru bagi saya pribadi ketika nanti menghadapi kasus-kasus yang seperti ini di lapangan tuh, ternyata langkahnya tuh seperti ini loh. Nggak menyalahkan seperti yang Ibu Ci sampaikan. Kita nggak bisa menyalahkan rekan guru, karena setiap manusia itu kan punya kekuatan dan potensi yang bisa kita gali atau digali oleh seorang coach tadi, sebagai coach bersama rekan guru ataupun sebagai coach ketika bersama anak didik. Nah, ini materi ini benar-benar menambah ilmu bagi ulun pribadi lah, nanti ketika kedepannya di sekolah, di lapangan itu menghadapi kasus-kasus seperti ini. Senang sekali. Kemudian dapat dari juga teman-teman Bu Ci, Pak Aryo, dan Bu Lilis semakin menguatkan materinya ini, ketika praktek itu malah ngena gitu loh Pak. Jadi materinya itu malah ngena ketika kita praktek seperti ini. Oh begini. Nah, dari ini senangnya gitu loh. Bismillah, insya Allah nanti akan berbagi kepada rekan guru di sekolah atas yang kita lakukan hari ini. Mungkin itu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu rekan CGP. Silakan Pak Aryo. Oke, kalau ulun benar. Terima kasih dulu sebelumnya ya Ibu Lilis dan Ibu Cici sudah memberikan pengamatan kepada praktek kami. Benar juga kata Ibu Sundari tadi bahwa dengan adanya praktek ini seakan-akan kita mengalami secara langsung, ya kan, apa tuh, pembelajarannya itu lebih bermakna. Walaupun dengan settingan, dengan macam-macam lah ya kan, kita tidak seperti di kehidupan nyatanya, tapi pasti nih, apalagi yang ini kasus 3 ini pasti sangat Pasti ada. Rekan, masalahnya kita, rekan sejawat. Entah kita sebagai cosnya, entah kita sebagai
cocinya, tapi kalau ulun kayaknya lebih kepada cocinya nih nantinya bakal banyak mengalami seperti itu. Deh. Dan ulun seandainya ulun sebagai cocinya pun pula kayaknya ulun tidak bisa yang menemukan potensi diri ulun. Pasti ulun tuh kalau nyoba kisah atau curhat gitu ya, pasti langsung mau minta apa tuh, minta solusinya ya. Padahal ternyata beginilah seharusnya kita boleh mengasih solusi, tapi kita gali potensi dari cocinya tersebut. Nah, ini mungkin itu saja atas tanggapan ulun dari pengamatan Ibu Cici dan Ibu Lilis. Ulun kembalikan ke Ibu Cici. Baik, terima kasih kepada Pak Aryo dan Ibu Sundari yang pada kali ini sudah mempraktikkan kasus 3, mempraktikkan coaching untuk kasus 3. Dan kita tepuk tangan dulu untuk diri kita masing-masing karena kita sudah berhasil menyelesaikan sampai dengan kasus 3 pada hari ini.